Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya setelah 1 bulan menunggu, spoiler Jujutsu Kaisen chapter terbaru telah dibocorkan oleh Miyamura. Dan ya, sesuai prediksi Abdi Kos, kalau chapter 262 bukanlah chapter lengkap karena sesakit apapun kondisi GG Akutami dan sejelek apapun gambarnya, GG biasanya selalu menyelesaikan full chapter alias antara 17 sampai 20 halaman. Dan karena di chapter 232 GG hanya menyelesaikan 7 halaman, maka bisa dipastikan ada sisa halaman yang sudah menjadi draft namun tidak bisa digambar GG karena kondisi yang sedang sakit. Jadi ya, disinilah kita akhirnya melihat draft tersebut, yaitu sisa 13 halaman dari chapter 232. Dan secara resmi chapter tersebut diberi judul chapter 232 part 2. Jadi ya, pembahasan ini masih tentang chapter 232 yang sempat tertunda. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, Rika Yuta untuk ilustrasi halaman pertama. Catatan penting, official menganggap chapter ini adalah 262 part 2. Yuta tidak bisa menggunakan teknik kutukan apapun selain Limitless Gojo saat ini. Dia memperhatikan bahwa sejak Sukuna kehilangan lengan kirinya, dia tidak lagi menggunakan tebasan dunia. Yuta berpikir Sukuna tidak punya cara lain untuk mengatasi Limitless selain menggunakan amplifikasi domain. Yap, jadi resmi ya, ini lanjutan dari pertarungan Yuta sebelumnya alias Yuta tidak kalah hanya dengan 7 chapter. Jadi adegan Rika memeluk Yuta dengan mata terbuka adalah adegan Rika cemas dengan kondisi tubuh kosong Yuta yang saat ini jiwanya sedang berada di tubuh Gojo. Jika tidak bisa menyelesaikan pertarungan secepat mungkin, ada indikasi Yuta akan mati permanen atau dia akan terjebak di tubuh Gojo secara permanen. Di sini juga dijelaskan kalau kondisi Sukuna dan Yuta sama-sama di nerf. Walaupun Rika sudah bermanifestasi secara penuh, tapi Yuta tetap tidak bisa menggunakan teknik kopi karena teknik kopinya sudah digunakan untuk mengkopi teknik Kenjaku, lalu teknik Kenjaku digunakan untuk mengendalikan teknik Limitless di tubuh Gojo. Jadi masuk akal kalau Yuta tidak bisa menggunakan teknik kopi untuk saat ini. Sementara Sukuna di nerf, dia tidak terlihat bisa menggunakan World Dismantle sejak kehilangan lengan kirinya, dan ini sudah berlaku sejak lama. Dan ya, World Dismantle adalah serangan yang sangat mematikan. Mengingat dugaan ini dari Yuta, sepertinya Yuta agak trauma setelah hampir mati oleh World Dismantle yang memang tidak bisa ditangkis alias harus dihindari. Jadi ya, di pertarungan domain ini Yuta bisa full power sementara Sukuna hanya bertarung dengan domain amplification. Spoiler kedua, Yuta mengangkat, melempar Sukuna, menendangnya, lalu mendaratkan pukulan di kepala Sukuna. Tapi Yuta sedikit kesulitan menyesuaikan diri dengan lengan dan kaki Gojo yang panjang. Yuta tahu kalau dia tidak bisa menguasai teknik Limitless Gojo hanya dengan 1 latihan pertukaran. Dia berkata, sekarang aku mengerti mengapa Six Eyes adalah suatu keharusan untuk menggunakan Limitless. Yap, ini benar sekali. Mengingat kemampuan Limitless adalah memanipulasi ruang, maka sangat sulit untuk melakukan teknik ini tanpa Six Eyes. Bahkan di latihan pertukaran dengan Gojo, Yuta masih belum menguasai Limitless secara penuh. Padahal di pertukaran tersebut Yuta punya tubuh dan Six Eyes Gojo. Barulah ketika pindah ke tubuh Gojo dengan teknik Otak Kenjaku alias menjadi Gojo itu sendiri, Yuta jadi paham kemampuan tempur Six Eyes dalam mengendalikan Limitless. Spoiler ketiga, Yuta ingat Gojo berkata, tidak apa-apa, akulah yang terkuat, dan berpikir berapa banyak yang diperlukan untuk mengatakannya dengan percaya diri. Tapi Sukuna menyadari bahwa Yuta kesulitan dengan teknik kutukan Gojo dan bertanya apakah Yuta benar-benar punya waktu untuk ini dan mengabaikannya. Yap, Yuta bingung kenapa Gojo bisa mengatakan strongest dengan sangat meyakinkan. Sebenarnya jawabannya simple, karena memang Gojo yang terkuat di era modern. Yap, setelah awakening sehabis dibunuh Toji, Gojo tidak lagi punya saingan sebagai yang terkuat. Dia yang awalnya menjadi terkuat bersama Geto sempat kehilangan tahta terkuatnya karena Toji yang tidak punya teknik Jujutsu berhasil membunuhnya hanya dengan kekuatan fisik dan senjata kutukan. Namun ya, setelah Gojo bangkit, dia menguasai Red dengan cepat, bahkan Holo Purple. Gojo pun resmi menjadi yang terkuat sendirian. Geto bukan lagi tandingan dia. Bahkan setelah 1 tahun berlalu, saat Gojo bisa membuat tekniknya otomatis,
dalam proses menguasai teleport dan domain expansion. Gojo semakin jauh meninggalkan Geto, yang itu membuat Geto agak frustasi, dan ya sejak saat itulah tidak ada satu penyihir pun di era modern yang bisa mengalahkan Gojo by one, dan itu berlangsung bertahun-tahun hingga akhirnya Gojo punya keyakinan kuat bahkan setara ideologi ekstrim untuk menganggap dirinya yang terkuat, menyuruh orang lain tenang karena semuanya akan baik-baik saja ketika ada dirinya. Spoiler keempat, Kenjaku telah memberitahu Sukuna tentang teknik kopi Yuta. Menurutnya syarat untuk meniru kemungkinan besar Rika memakan tubuh atau bagian tubuh. Namun Sukuna bertanya-tanya apakah Yuta bisa menggunakan teknik yang telah dia salin sebelumnya. Sukuna menyadari bahwa Yuta hanya bisa menggunakan limitless untuk saat ini. Yap, Kenjaku memang contoh terbaik untuk mengajari Sukuna tentang teknik kopi karena dia berada di tubuh Geto yang pernah bertarung all out dengan Yuta. Bahkan dugaan Kenjaku kalau Yuta butuh memakan tubuh atau bagian tubuh sangat tepat sekali. Bermodalkan hal tersebut, Sukuna mencoba menganalisis apakah Yuta bisa menggunakan teknik yang pernah dia copy sebelumnya saat ini. Dan ya, Sukuna menyadari kalau Yuta hanya bisa menggunakan limitless setidaknya untuk saat ini. Jadi meskipun Sukuna hanya bisa bertarung dengan domain amplification dan domain expansion, dia tidak begitu khawatir. Spoiler kelima, Sukuna memikirkan berapa lama teknik kopi Yuta akan bertahan jika kopi teknik Kenjaku berakhir. Apakah Yuta masih memiliki tubuh Gojo? Bagaimana jika Yuta bahkan belum memikirkan apa yang terjadi setelah pertarungan ini? Sukuna perlahan menyadari apa rencana Yuta saat dia mengingat Holo Purple Gojo. Yap, keduanya sama-sama cerdas. Sepertinya Yuta tidak peduli dengan keadaan setelah dia berpindah ke tubuh Gojo. Yang Yuta incar hanya satu, yaitu membuat Sukuna terkena serangan Holo Purple Gojo sekali lagi. Kita tahu kalau serangan tersebut menghabiskan energi kutukan Sukuna lebih dari separuh dalam pertahanan. Tidak bisa dibayangkan kalau dalam keadaan sekarang Sukuna terkena Holo Purple sekali lagi, jadi seperti apa keadaan Sukuna setelahnya. Tapi ya, Sukuna juga tidak kalah cerdas karena dia langsung tahu kalau Yuta mengincar Holo Purple Gojo untuk sekali lagi dihantamkan kepadanya. Spoiler keenam, kilas balik kecil setelah menyelesaikan pelatihan pertukaran. Gojo menyerang Yuta dengan mengatakan energi kutukannya terlalu tidak konsisten, tapi dia langsung ditegur oleh Maki saat dia mengatakan Gojo terlalu ketat pada Yuta dan yang lain bergabung dengannya untuk membela Yuta yang lelah. Yuta mulai melantunkan mantra Holo Purple, tetapi Sukuna segera meraih lengannya dan membatalkan segel tangan serta meninjunya. Yap, ternyata latihan Gojo dengan Yuta sangat keras sampai-sampai Yuta tidak bisa bergerak karena kecapean. Panda, Toge, dan Maki mencoba menegur Gojo, tapi seperti biasa Gojo tidak peduli dengan hal itu. Dan ya, sekaranglah Yuta tahu manfaat dari latihan keras tersebut, yaitu dalam waktu singkat Yuta sudah bisa melancarkan mantra Holo Purple serta segel tangannya. Namun ya, Sukuna tahu strategi ini dan membatalkan segel Purple Yuta. Spoiler ketujuh, Sukuna berpikir bahwa dia tidak akan membiarkan Yuta menggunakan Holo Purple itu. Yuta menggunakan Blue dan tiba-tiba perekam terbang di dekat Sukuna yang mana ada suara Inumaki berteriak, "Jangan bergerak!" Sukuna membeku karena shock saat Yuta menyelesaikan mantra dan membuat Holo Purple yang siap meledakkan Sukuna. Komentar editor di akhir chapter 232, melancarkan teknik terbaik gurumu. Yap, terjawab sudah kenapa Inumaki selalu berada di dekat Yuta, padahal teknik Inumaki sudah dikopi Yuta. Ternyata Inumaki dipersiapkan untuk strategi ini, yaitu menipu Sukuna dari arah yang sangat tidak terduga. Abdikos juga tidak menyangka kalau Gege punya cara kreatif seperti ini, yaitu menyimpan teknik Inumaki pada sebuah perekam suara, sehingga meski di dalam domain yang sinyal tidak bisa masuk, pelepasan teknik Inumaki tetap bisa dilakukan. Ini seperti menyimpan bom perintah dalam sebuah rekaman. Dan menurut Abdikos ini keren sekali. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.